Halo desainer, bingung cari tutorial editing, terutama pada desain racing. Gak usah pusing-pusing, apalagi terombang-ambing. Cukup subscribe channel ini aja untuk mengetahui tutorial desain dari saya yang pastinya sangat mempesona, seperti istri Pak Kepala Desa. Saya Nangkunang dan ini video saya. Oke teman-teman, dalam kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai pengenalan aplikasi eVdraw. Mungkin aplikasi ini sudah cukup familiar, namun masih banyak juga orang yang belum mengetahui aplikasi ini. Penasaran bagaimana fitur aplikasinya? Tapi sebelum itu lebih baik kalian subscribe dulu channel ini, agar kalian dapat mengetahui update-update terbaru dari video saya ini. Langsung saja kita mulai videonya. Bagi kalian yang belum mengetahui aplikasi eVdraw, lambang logonya adalah seperti ini. Langsung saja kita buka aplikasinya. Yang pertama ada New Drawing. New Drawing berfungsi untuk membuat lembar kerja baru. Nah, di sini kalian bisa mengcustom atau mengubah ukuran backgroundnya sesuai selera kalian. Atau juga kalian bisa menggunakan backspace yang standar. Contohnya seperti A0, A1, A2, A3, dan juga yang lainnya. Yang kedua, Load Drawing. Load Drawing berfungsi untuk menampilkan project yang telah kita save as. Yang ketiga, Settings. Settings berfungsi untuk mengatur beberapa pemformatan pada aplikasi eVdraw. Contohnya seperti off button on the right, default units. Kalian bisa mengaturnya mm, cm, in, dan peta. Lalu default text size. Kalian bisa mengaturnya sesuai selera kalian. Ya 1 ataupun 2 ataupun 3 dan seterusnya. Max Undo Steps. Nah, di sini kalian bisa mengatur undo sesuai selera kalian dengan maksimal batas 100. Dan yang terakhir, save ke export folder. Langsung saja kita klik New Drawing. Mungkin tool ini masih asing bagi kalian, namun coba kita bahas satu persatu. Yang pertama ada Selection Tool. Selection Tool dibagi menjadi beberapa bagian. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama kita tambahkan objek ataupun teks. Yang pertama ada Advanced Selection Menu. Fungsinya adalah untuk mengunci sebuah teks maupun objek. Yang pertama ada Selection Tool. Selection Tool dibagi menjadi beberapa bagian. Kita coba tambahkan objek ataupun teks. Yang pertama ada Advanced Selection Menu. Fungsinya adalah untuk mengunci atau kita mulai dari yang paling pojok. Yang ini fungsinya adalah untuk mengunci atau melepaskan objek ataupun teks yang telah kita kunci. Lanjut ke yang samping. Fungsi Move Mode adalah untuk memindahkan atau menggeser sebuah objek maupun teks. Resize Mode. Fungsinya adalah untuk memperbesar ataupun memperkecil objek. Rotate Mode. Fungsinya adalah untuk memutar atau merotasi sebuah objek maupun teks. Delete. Fungsinya adalah untuk menghapus objek maupun teks. Duplicate.
fungsinya adalah untuk menduplikat atau mengcopy sebuah objek maupun teks. Quick Edit Toolbar, fungsinya adalah untuk memberi warna dan memberi efek stroke pada objek maupun teks. Bisa juga kita menggunakan efek edge blur, glow, dan shadow. Selanjutnya ini adalah untuk mengatur posisi maupun rotasi teks secara digital. Deselect, fungsinya adalah untuk menonaktifkan move mode. Shape tool juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah untuk mengatur shapes yang akan kita buat. Agar lingkaran yang kita buat sempurna, kita klik yang ini, lalu pilih square. Selanjutnya yang warna hitam ini adalah untuk memberi warna pada shapes. Lalu yang sebelah sampingnya ini adalah untuk memberi outline ataupun stroke. Sedangkan yang FX adalah sama seperti tadi, yaitu memberi efek edge blur ataupun glow dan shadow. Object properties, fungsinya adalah seperti tadi yang sudah kita bahas. Deselect, ini juga fungsinya sama seperti tadi yang kita sudah bahas. Kita coba tambahkan shapes yang lain. Selanjutnya ada convert to editable path. Fungsinya adalah untuk mengedit shapes yang kita telah buat. Seperti ini ya. Kita lanjut ke text tool. Text tool juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah untuk mengedit teks, mengedit format teks, ada bold, italic, dan underline. Selanjutnya kita juga bisa mengatur ukuran teksnya. Untuk line spacing ini fungsinya agak error, jadi tidak bisa digunakan. Kita juga bisa mengganti font yang lain. Selanjutnya yang hitam ini sama seperti tadi, yaitu untuk memberi warna. Lalu yang ini sama persis seperti tadi, yaitu untuk memberi efek stroke. Dan yang icon 3 ini sama seperti tadi ya. Dan icon yang 3 ini sudah kita bahas tadi, jadi kita lewati saja. Selanjutnya ada path tool. Path tool dibagi menjadi beberapa bagian. Kita hapus dulu yang ini. Yang pertama ada straight line. Fungsinya adalah untuk membuat objek berbentuk garis lurus. Sedangkan quadratic curve adalah untuk membuat garis berbentuk melengkung. Curve kubik juga untuk membuat garis melengkung, tapi agak beda sedikit. Freehand, fungsinya adalah untuk membuat garis secara bebas. Pen tool, fungsinya adalah membuat garis curve yang sangat halus. Move point, fungsinya adalah untuk mengedit objek yang telah kita buat menggunakan path tool. Edit mode, fungsinya hampir sama dengan move point. Cuma ini jika kita klik, ikon yang keluar ini hanya satu. Yang ini.
Fungsinya adalah untuk mengatur bagaimana kita akan Lalu kita lanjut ke yang ini. Fungsinya adalah untuk mengatur bagaimana garis kurva yang telah kita buat. Contoh, kita menggunakan strike, otomatis akan seperti ini. Jika kita gunakan corner, otomatis yang pojok tidak akan bergerak. Selanjutnya kita menggunakan mirror equal, otomatis akan membentuk cerminan atau dengan kata lain mirror. Kita juga bisa menambahkan titik ini, yaitu dengan cara klik yang ini. Kita juga bisa menghapusnya. Selanjutnya yang icon 3 ini sudah kita bahas tadi. Kita hapus dulu. Nah, kita lanjut ke tool yang lain. Di sini ada tool undo dan redo. Pasti kalian sudah tidak asing dengan tombol yang ini. Selanjutnya ada drawing menu. Drawing menu juga dibagi menjadi beberapa bagian. Yang paling atas adalah untuk menyimpan project yang telah kita buat. Sedangkan file CVG berfungsi untuk menyimpan project yang telah kita buat dalam bentuk file vektor. Save berfungsi untuk menyimpan project yang telah kita save as. Sedangkan save as adalah untuk menyimpan project agar kita dapat mengeditnya kembali. Grid option fungsinya adalah untuk menampilkan garis bantu. Display option fungsinya adalah untuk mengatur editor background color dan yang lainnya. View actual size fungsinya adalah untuk memperbesar maupun memperkecil tampilan background. View backspace fungsinya adalah hampir sama seperti tadi, namun ini pas dengan ukuran HP kita. Hide interface ini berfungsi agar kita dapat menangkap layar tanpa adanya gangguan tool. Selanjutnya backspace fungsinya adalah untuk mengatur ukuran background. Background fungsinya adalah untuk mengatur warna background. Import drawing berfungsi untuk memasukkan file drawing yang telah kita buat atau telah kita save as. Nah, untuk tool yang bawah kita sudah selesai membahasnya. Lanjut kita ke tool yang sebelah atas. Yang samping ini adalah fungsinya untuk memperbesar atau memperkecil tampilan background. Sedangkan yang kotak 2 ini fungsinya adalah untuk menambah atau mengurangi layar. Selanjutnya adalah multi selection mode. Fungsinya adalah untuk menyeleksi objek dalam bentuk sedikit maupun banyak. Kita lanjut ke yang ini. Fungsinya adalah untuk select seperti tadi. Make group. Ada berbagai macam fungsi di sini. Untuk alt fungsinya adalah untuk menyeleksi objek yang ada pada background. Invert fungsinya adalah untuk menyeleksi objek kecuali yang kita klik.
Sedangkan by stroke adalah untuk menyeleksi objek yang struknya sama atau outline-nya sama. Sedangkan by fill and stroke, fungsinya adalah untuk menyeleksi objek yang warna dan struknya sama. Lanjut ke kotak yang 3 ini. Fungsinya adalah untuk mengatur objek di depan maupun di belakang. Kalian bisa mempelajarinya sendiri. Selanjutnya yang di bawah ini agak berbeda. Fungsinya adalah untuk mengubah objek menjadi vertikal maupun horizontal. Selanjutnya ke ikon yang ini. Advance. Fungsinya adalah untuk mengatur pemformatan objek maupun teks. Kalian bisa memilih align left, align vertically, align right, dan align horizontally. Gimana? Udah paham sama videonya? Jika kalian masih pusing, tonton tutorialnya 1 atau 2 kali lagi. Pasti kalian akan bisa. Nah, jika kalian suka sama videonya, jangan lupa kalian like, comment, share, and subscribe ya, agar saya bersemangat membuat video selanjutnya. Saya Nangkunang, dan goodbye.